Halo sahabat, pernah tidak? Kalian sudah berkorban sepenuh hati untuk keluarga, tapi tetap dianggap pemalas, tidak becus, bahkan menantu tak tahu diri? Dalam kisah kali ini, seorang wanita yang bertahun-tahun menahan sakit, akhirnya memilih melepas cincin pernikahannya dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Tapi sebelum itu, yuk kita hangatkan dulu ruang komentar. Tuliskan hadir kota asal kalian. Biar aku tahu, siapa saja yang mendengarkan dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan cerita penuh pelajaran seperti ini. Siap? Mari kita mulai kisahnya. Suara alarm ponsel memecah keheningan pagi di kamar itu. Dengan mata yang berat dan tubuh remuk sisa kelelahan, Nadia memaksa diri bangun. Di sisi ranjang, Rizal, suaminya, masih tertidur pulas dengan selimut melili tubuhnya, dengkuran halusnya berirama. Nadia menghela napas panjang. Rutinitas harian yang bagai perlombaan tanpa garis finish dimulai lagi. Nadia melangkah ke dapur, langkahnya diseret pelan agar tidak menimbulkan suara gaduh. Sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan logistik besar, peran Nadia di kantor cukup berat. Namun setibanya di rumah, jabatannya seolah tak berarti. Di mata Ibu Ratna, ibu mertuanya, Nadia hanyalah menantu yang menumpang hidup dan harus melayani seperti asisten rumah tangga. Tangannya cekatan memotong bawang, menyalakan kompor, menjerang air panas. Aroma nasi goreng mulai menguar. Belum sempat Nadia mencicipi, langkah kaki diseret terdengar mendekat. Itu Ibu Ratna, wajah masam, mata menyapu seisi dapur mencari kesalahan sekecil apapun. Jam segini baru masak nasi goreng. Kamu ini niat mengurus suami dan mertua tidak sih? Suara Ibu Ratna ketus. Nadia menunduk menahan gejolak di dada, menjelaskan bahwa semalam lembur meeting sehingga tidak sempat belanja ayam segar. Ibu Ratna mendengus, duduk sambil menopang dagu, tatapan menyelidik. Kerja. Kerja, kerja. Kamu itu wanita, kodratnya di dapur. Kalau kerja, bagi waktu dong. Jangan jadikan kantor alasan menelantarkan rumah. Lihat tuh si Mita tetangga. Suaminya terurus, rumah kinclong. Tidak seperti kamu. Ucap Ibu Ratna sinis. Nadia menelan luka, memilih diam karena membantah hanya memicu konflik pagi. Rizal keluar dari kamar, rambut berantakan, duduk di meja makan tanpa menyapa. Kopi aku mana, Dek? Tanya Rizal sambil sibuk dengan ponselnya. Sebentar, Mas. Nadia menyodorkan piring nasi goreng. Rizal menyeruput kopi tanpa menatap Nadia. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pertanyaan cek bagaimana perasaannya. Keberadaan Nadia terasa hanya sebagai mesin penyedia kebutuhan. Mas, hari ini aku mungkin pulang agak telat. Ada audit bulanan, ujar Nadia pelan. Rizal hanya mengangguk acuh. Yang penting jatah makan malam ibu sudah siap sebelum kamu pulang, timpal Ibu Ratna sinis. Begitu perkataan kecil itu mengguratkan lagi rasa tak dihargai. Di kantor, di sela tumpukan dokumen, Nadia membuka aplikasi perbankan. Gajian baru lewat 2 hari, tapi saldo di rekening sudah berkurang drastis. Jemarinya cekatan menuntaskan serangkaian transaksi. Listrik, air, iuran keamanan, transfer cicilan motor Rizal yang menunggak. Belum lagi titipan belanja Ibu Ratna, vitamin impor, bahan kue untuk arisan, gamis model terbaru dari iklan TV. Nadia menghela napas panjang. Sebagai manajer, gajinya memang lebih besar dari Rizal. Tapi hampir 70% penghasilan itu habis menutupi kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup mertua. Sore hari, Nadia pulang membawa 2 kantong plastik besar berisi belanjaan titipan. Di depan pagar, Ibu Ratna berkumpul dengan tetangga, termasuk Bu Dewi yang suka bergosip. Wah, Bu Ratna beruntungnya. Pasti perawatan mahal dong. Suara Bu Dewi nyaring. Nadia memperlambat langkah, ragu menyela. Ibu Ratna menjawab penuh bangga bahwa itu semua dari anak saya, Rizal.
Nadia menelan pil pahit. Vitamin mahal yang dibeli dengan uangnya kini diklaim sebagai bukti bakti Rizal. Salah satu tetangga menunjuk ke arah Nadia. Senyum Ibu Ratna berubah jadi tatapan meremehkan. Biasalah wanita karir. Pulang malam terus. Uangnya entah lari kemana. Mungkin buat beli baju atau bedak sendiri. Dendam di dada Nadia merekah. Malam harinya Nadia mengajak Rizal bicara. Mereka berselisih soal cemoohan Ibu Ratna pada tetangga. Rizal mendengus. Berkata biarkan saja ibu bangga. Lebih baik menjaga gengsi daripada membuatnya malu kalau diketahui gaji anaknya lebih kecil dari istri. Kalau ibu tahu, ibu bakal malu di depan tetangga. Kamu mau ibu malu, Dek? Ujar Rizal. Kata, ikhlas, pun dikibarkan sebagai senjata untuk membungkam. Nadia tertegun. Siapa yang akan membela harga dirinya jika bukan suami? Malam itu ia tidur dengan perasaan kosong. Hari Minggu, seharusnya istirahat, namun Nadia tetap sibuk. Ibu Ratna santai di teras menunggu kedatangan Tante Lila. Ketika Tante Lila datang, pujian dan pencitraan bagi Ibu Ratna mengalir. Nadia, yang menata minuman dan kue, dipanggil duduk dan tiba-tiba dihujani sindiran. Sudah 3 tahun nikah kok belum ada tanda-tanda. Kalau lama begini nanti orang mikir yang mandul itu kamu. Nyali Nadia nyaris luruh. Tapi ia tetap tenang menjawab bahwa belum diberi rezeki. Ibu Ratna dan Tante Lila terus memojokkan, membandingkan Nadia dengan mantan pacar Rizal yang konon menuruti suami, Rina namanya. Ketika Nadia membela diri bahwa ia bekerja demi kebutuhan bersama, Ibu Ratna meledak. Dasar menantu durhaka. Berani kamu hitung-hitungan sama ibu. Rizal ikut marah. Menyuruh Nadia minta maaf. Nadia tercekik. Yang diserang adalah ia, tapi yang harus minta maaf tetap ia. Malam itu, Nadia menahan tangis dan kembali menelan harga dirinya karena tahu perdebatan itu takkan pernah dimenangkan. Hari-hari berlalu seperti robot bagi Nadia. Bangun, bekerja, pulang, membersihkan rumah, dan selalu dihina. Sampai akhirnya, pada suatu malam hujan deras yang mewakili gemuruh di dadanya, Nadia tahu ia tak bisa terus bertahan. Di sela lembur laporan audit, ia ketiduran sebentar, lalu terbangun kaget mendengar suara gedoran di pintu pukul 5.55 pagi. Ibu Ratna berteriak memanggil, menuduhnya pemalas karena terlambat. Rizal menutup telinga. Tidak berniat membantu. Di dapur, tangan Nadia gemetar saat menyiapkan kopi Ibu Ratna. Saat menuang, sedikit cipratan mengenai tangan Ibu Ratna. Reaksi Ibu Ratna cepat. Tanpa aba-aba, tamparan keras melayang dan mengenai pipi kiri Nadia. Dunia seakan berhenti. Ini bukan pertama kali dimarahi, tapi pertama kali ada pukulan fisik. Rizal keluar dari kamar, menonton adegan itu tanpa membela. Ia justru menyalahkan Nadia karena ceroboh. Dunia Nadia runtuh. Bukannya ada pembelaan atau perhatian, yang ada perintah agar ia minta maaf. Tamparan itu menembus bukan hanya kulit, tapi juga harga diri yang selama ini ia pertahankan. Namun, sesuatu berubah dalam diri Nadia saat itu. Biasanya dia menunduk, menangis, meminta maaf berulang. Tetapi pagi itu ia menahan air mata, menatap Ibu Ratna penuh ketegasan. Keheningan menutupi dapur, berat dan mencekam. Nadia menurunkan tangan dari pipinya yang memerah, menarik napas panjang, dan matanya menjadi dingin. Ibu Ratna mundur. Untuk pertama kali ia merasa risih pada tatapan menantunya. Rizal mendesak Nadia minta maaf. Nadia menatapnya lekat. Tidak ada kemarahan meledak, hanya ketenangan yang menakutkan. Cukup, Bu. Suara Nadia datar namun jelas. Ia berbalik, berjalan menuju kamar, memutar kunci, dan mulai mengemas barang-barangnya. Di lemari ia mengambil koper kecil yang sudah lama tak tersentuh. Map berisi dokumen penting, ijazah, akta kelahiran, buku tabungan atas namanya, surat-surat berharga. Ia juga mengambil perhiasan yang dibeli dengan uangnya, menatap cincin kawin di jarinya yang kini terasa berat. Di dapur,
Kopi yang tumpah masih menggenang, saksi bisu kejadian pagi itu. Rizal mengetuk pintu, memohon, menganggapnya gertak sambal. Ibu Ratna menyuruh Rizal mendobrak pintu. Namun Nadia tidak gentar. Ia meletakkan kopernya, berdiri tegak di meja makan, menarik cincin dari jarinya dan meletakkannya di samping genangan kopi. Bunyi logam beradu itu nyaring menggaung. Nadia menatap sang suami dan mertuanya. "Mas, aku kembalikan cincin ini," ujar Nadia tenang. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia sudah berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Tetapi tamparan pagi itu adalah batas terakhir. Ia tidak akan lagi menjadi pembantu atau boneka. Ia mengambil kembali hidupnya. Tanpa menunggu balasan, Nadia mengangkat koper dan melangkah keluar rumah. Rizal sempat mengejar namun Ibu Ratna menahannya. Pagar rumah tertutup, suara engsel menjadi salam perpisahan terakhir. Nadia menaiki taksi, menjawab sopir. "Kemana saja, Pak?" "Asal jauh dari sini." Ia menuju apartemen sementara yang sudah disewa seminggu lalu diam-diam. Rencana cadangan yang kini menjadi penyelamat kewarasannya. Sudah 7 hari sejak roda koper Nadia menghilang dari pagar. Bagi penghuni rumah itu terasa 7 tahun. Rizal pulang ke rumah yang dahulu wangi kini berbau apek dengan piring menumpuk di wastafel. Ibu Ratna yang biasa berdandan tebal kini terlihat kusam, pucat, tidak ada lagi riasan tebal yang menempel. Rizal marah dalam hati karena kenyamanan yang biasa ia dapatkan hilang. Ia baru menyadari bahwa selama ini vitamin mahal, obat-obatan, daging, dan kenyamanan lainnya ditanggung oleh Nadia. Ia menemukan kenyataan pahit saat mengecek dompet dan rekening. Saldo menipis, tagihan menumpuk. Selama ini Rizal tidak pernah memikirkan token listrik, kuota internet, iuran sampah. Semuanya ada karena Nadia. Rumah semakin berantakan, listrik mati karena token habis. Rizal panik saat ingin menyalakan air dan menemukan lemari pakaian kosong. Semua kemeja kotor menumpuk. Ia tak berdaya. Ibu Ratna menuntut pulangnya Nadia. Rizal terpojok antara rasa malu, marah, dan ketidakmampuan. Di sisi lain, Nadia memulai hidup baru. Di apartemen kecil namun rapi, ia merasakan ringannya napas. Pekerjaan kantor tidak berubah. Ia tetap bekerja profesional. Namun kini ada perbedaan besar di hatinya. Ia tidak lagi menoleransi penghinaan. Teman sekerja, Mira, memberi dukungan, mendorong Nadia untuk membangun kembali hidupnya. Mereka merayakan pencapaian kecil, pertemuan, dan rencana masa depan. Nadia mendapat ketenangan yang sudah lama hilang. Suatu hari, Rizal memberanikan diri untuk menemui Nadia di lobi gedung kantornya. Ia menemukan Nadia keluar bersama beberapa rekan kerja. Nadia menjaga jarak, tidak memeluk seperti biasa. Rizal meminta agar Nadia pulang. Ibu Ratna sakit katanya. Nadia, dengan tenang, menanyakan apakah ibu mencari dirinya atau mencari orang yang biasa mengurus rumah. Rizal terdiam, tergagap. Nadia menuntut bukti tanggung jawab. Kalau memang Rizal rindu, tunjukkan dengan tindakan, urus ibumu, urus rumah. Buktikan kamu bisa menggantikan peran yang selama ini kujalankan. Rizal terperangah. Selama ini semua kenyamanan tersebut ia anggap datang begitu saja. Nadia menegaskan, "Pulanglah, Mas. Urus ibumu. Itu ladang pahalmu, bukan bebanku lagi. Aku bangun kembali puing-puing harga diriku." Lalu ia menambahkan, "Jangan cari aku lagi." Ia pergi bersama Mira. Di lobi, Rizal terpaku sendirian, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan sesuatu yang dulu dianggap remeh. 6 bulan berlalu sejak hari Nadia pergi. Bagi Nadia, 6 bulan adalah masa penyembuhan dan pembuktian. Bagi Rizal dan Ibu Ratna, itu adalah masa hukuman lambat yang menyiksa. Di rumah yang dulu rapi kini berantakan, Ibu Ratna makin menua cepat. Tanpa perawatan rutin dan makanan yang cocok, kesehatannya menurun. Rizal yang dulu bersikap acuh kini kelelahan mengurus semuanya. Tagihan menumpuk, kebersihan menurun,
dan rasa malu karena tetangga menyadari keadaan mereka menjadi tekanan berat. Suatu malam, di ruang tamu yang suram, Rizal menangis terseduh-seduh. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dari kerja keras Nadia. Ia menyesal. Ia pergi mencari Nadia, meminta maaf, memohon agar ia pulang. Namun Nadia sudah membangun kehidupan baru. Ia berdiri tegap di restoran mewah, bukan untuk pamer, melainkan sebagai simbol bangkit. Nadia telah resmi bercerai. Keputusan hukum keluar dan memberi titik akhir pada bab yang menyakitkan. Ia kini merdeka, fokus pada karir dan kesejahteraannya sendiri. Teman-teman seperti Mira membantunya kembali percaya diri. Wajahnya kini berseri, pipinya lebih berisi, dan ia tertawa lagi. Suara yang sudah lama hilang muncul kembali. Sementara itu, rumah Rizal semakin runyam. Ibu Ratna sering terseduh, menyesali perkataannya yang menggores hati menantunya. Ia mulai menyadari bahwa kesombongan dan gengsinya telah menghancurkan rumah tangga anaknya. Rizal menyesal bukan karena kehilangan status, tetapi karena ia kehilangan cinta sejati yang dulu menopang kehidupan mereka. Penyesalan datang bukan sebagai ombak lembut, melainkan tsunami. Rizal merasakan kehampaan, ia menoleh ke foto-foto lama yang dulu memperlihatkan kebahagiaan. Kini foto-foto itu seperti pengingat pahit. Ia memikirkan hari-hari ketika Nadia setia mengurus rumah meski dihina. Kini semua itu hilang. Malam-malamnya dipenuhi penyesalan, bukan solusi. Di restoran lantai 20, Nadia menatap lampu kota. Ia tidak membenci, hanya merasa kasihan. Ia melihat masa lalu sebagai pelajaran berharga. Ia tak berniat kembali pada masa lalu yang penuh luka. Ia memilih melangkah maju. Rizal dan Ibu Ratna hidup dengan bayang-bayang keputusan mereka sendiri. Mereka kehilangan kenyamanan, kehilangan citra, dan, yang paling berat, kehilangan seorang wanita yang rela berkorban demi mereka. Penyesalan menyiksa, tetapi tidak lagi bisa membalikan waktu. Nadia berjalan keluar restoran bersama Mira, angin malam menyambutnya. Ia pernah patah, hancur, dan merasa tidak berharga. Namun kini ia menemukan kembali harga dirinya. Ia tahu bahwa harga diri seorang wanita bukan ditentukan oleh status pernikahan, melainkan oleh keberanian untuk berkata cukup pada yang menyakitkan. Nadia telah mengambil kembali mahkotanya, membersihkannya dari debu penghinaan, dan memakainya lagi dengan bangga.